Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Keluarga kecil mereka sangat terasa hangat, tamat. Enggak tahu, aku kesal. Sea memilih memejamkan matanya dan memeluk putrinya. Zain hanya bisa menghela nafas pelan melihat kedua wanita kesayangannya itu. Perasaan kalau aku keluar kota gak dicariin sampai segininya deh, gumam Zain. Zain menoleh ke arah pintu. Ia lalu beranjak berdiri dan berniat membukakan pintu untuk mengetahui siapa yang mengetuknya. Saat pintu terbuka, terlihat Eros berdiri di depan pintu kamarnya sembari memeluk guling bayi miliknya. "Dedi, Elos lapal." Terus, tanya Zain sembari menaikkan satu alisnya. Eros melirik ke dalam kamar. Ia berniat membuka mulutnya dan berteriak memanggil sang mumi. Namun, Zain buru menutup mulut putranya itu dan membawanya pergi. Olang Lapaal juga gerutu Eros saat Zain menggendongnya. Makanya, kalau makan malam itu makan yang banyak, penuhin lambungnya, biar tengah malam gak selalu merengek lapar, mirip anak sapi, makan terus, omel Zain. Eros membulatkan matanya, ia tentu menatap Zain tak terima. "Mumi, Dedi bilang mumi sapi?" Heh, Zain menghampiri istrinya yang sedang menguncir rambut putri mereka. Raut wajah Sea terlihat serius. Bahkan ia tak menyadari kehadiran Zain. Saat Zain berdehem, barulah ia menyadari kehadiran suaminya itu. "Jadi ke rumah Felix?" tanya Zain sembari duduk di sebelah istrinya. "Ngapain?" Bukannya menjawab, Sea justru balik bertanya. "Kamu kangen sama Asril kan? Ayo, kita ke rumah Felix buat lihat Asril. Mungkin sekarang dia gak bisa pulang karena khawatir dengan adiknya," ucap Zain. Sea menghela nafas pelan. Dia selesai menguncir rambut Anya dan memberikan mainan untuk putrinya itu. Lalu, Sea menatap Zain yang duduk di sebelahnya. "Kamu benar, seharusnya aku mengerti posisi Asril. Jika adiknya tidak sakit, dia juga akan pulang. Aku hanya merindukannya saja, sudah lama dia ada di sana. Tunggu dia pulang saja kalau gitu, aku merasa tak nyaman datang ke rumah Felix. Karena takut aku cemburu." "Enggak Sea, aku gak akan cemburu." Serius, Zain menunjukkan dua jarinya pada istrinya untuk meyakinkan wanita itu. Sea memutar bola matanya malas. "Ingat saat Felix menelponku mengabarkan jika Asril meminta dijemput, kamu merajuk sampai tidak mau makan. Itu kan beda konsep sayang. Kenapa Felix menelponmu? Kan ada aku. Seharusnya dia telpon aku bukan kamu. Kamu juga, kenapa jawab telpon dia? Aku ada di rumah, kenapa gak samperin aku?" protes Zain. Dia merasa dirinya benar. Itulah yang membuat Sea malas berdebat dengan suami kecilnya itu. "Dedi kayak oma," celewet, gelaah, desis Anya dan beranjak pergi, meninggalkan Zain yang melongo menatap kepergian putrinya. "Tuh, dengar, cerewet. Udahlah, aku mau siap ke kantor dulu. Ada rapat penting," ujar Sea sembari beranjak pergi ke kamarnya. Zain menghela nafas pelan. Ia sebenarnya paham jika istrinya sangat merindukan Asril.
Alasan Sea tidak mau ke rumah Felix bukan karena takut dirinya cemburu. Namun, Sea tidak mau Asriel merasa tak nyaman dan khawatir akan perasaannya. Menurutku, seharusnya Felix tuh nikah lagi. Cari kek siapa? Atau perlu aku carikan istri buat dia? Biar semuanya nyaman, termasuk aku. Gak tenang selama dia masih bergelar seorang duda, gumam Zain. Sementara itu, Anya tadinya akan bermain di taman samping jadi mengurungkan niatnya. Saat melihat kedua kembarannya tengah memeluk piring sembari berbaris di belakang sang oma. Melihat itu, Anya langsung menghampirinya dengan raut wajah yang panik. Ini lagi apa? Ini lagi apa? Tanya Anya. Lumpia telol, iya kan oma, jawab Zidan dan meminta persetujuan pada omanya itu. Kok ndak ada yang bilang Anya, ndak ada yang panggil Anya? Oma buat belapa, ingat Anya ndak? Protes Anya, dia langsung mendekati Daisy dan bertanya padanya. Ya 2, telurnya sisa 2. Tadi ditawarin nggak mau, jadi oma buat 2 aja lah. Ucap Daisy dengan santai memasak lumpia telur untuk cucunya. Kapan Anya bilang gitu? Ndak ada loh. Ndak ada, ndak mungkin Anya ndak mau, ndak mung. Bialku lekam nanti pas Citu bilang ndak mau ya. Olang mulutnya Cendili yang bilang ndak mau. Coba inget lagi. Di kamar mandi Zidan tanya mau lumpia ndak, jawab ndak mau, sela Zidan. Anya terdiam, ia mengingat tentang kejadian tadi. Setelah mengingatnya, Anya sontak membulatkan matanya. Tadi Zidan bilang Anya main lumpul nda, kok jadai lumpia telol, cudah mandi, cudah tantik dai ajak main lumpul, ya nda mau. Zidan berdecak kesal, tatapannya terlihat pasrah. Makanya, kupingnya dibuka lebaal. Olang bilang lumpia telol, cudah oma, jangan didengarkan bebek catu ini, cempleng. Ekehe, huaa. Eros mengambil piringnya yang sudah berisikan lumpia telur, lalu mendekati Anya yang sedang menangis. Jangan nangis, ini bagi 2 sama Elos. Ayo, Eros menyerahkan piringnya pada Anya, membuat Zidan menatap tak percaya. Tangisan Anya berhenti, ia mengambil piring yang Eros berikan dan membawanya pergi. Eros hanya mengikutinya saja, dia membiarkan Anya membawa piringnya. Bagi 2 bukan ambil cemua, dakal, anaknya capi, gumam Zidan sembari beralih menatap sang oma. Oma, lumpianya cuma 2, tanya Zidan. Ada 3, sengaja jahilin Anya. Abis, ditawarin nggak mau. Tumben, kan bener ternyata salah dengar. Udah nih, nanti kasihkan ke Anya. Zidan meraih kedua piring yang Daisy berikan padanya. Itu telol maci 5, ndak dibuat juga, tanya Zidan menatap telur yang masih tersisa banyak. Ceka, mau bisulan kamu hah? Makan telur gak boleh, banyak, bisulan nanti, sahut Daisy. Zidan beranjak pergi, meninggalkan Daisy yang akhirnya bisa menghela nafas lega. Wanita parubaya itu meraih ponselnya dan memainkannya. Wih, banyak juga pesanan jamu ala aku, gumam Daisy dengan senyumannya yang merekah. Ngapain ma? Sapa Sea yang sepertinya akan berpamitan pergi ke kantor pada sang mama. Pesanan jamu,
banyak yang order. Kamu sama Zain gak ada rencana mau nambah anak lagi? Tanya Daisy yang mana membuat Sea terkejut. Ma, udah 5 loh cucunya, seru Sea dengan tatapan tak percaya. Daisy mengibas tangannya. Hais, cuman 5, mumpung masih bisa hamil kan? Kalau udah siap, suruh Zain minum lagi jamunya. Biar dapat triple lagi. Ma, Zain yang gak mau aku hamil lagi. Udahlah, aku mau berangkat ke kantor aja. Sea beranjak pergi, meninggalkan Daisy yang berdecak kesal karena jawaban putrinya itu. Di mansion Felix, dia dikejutkan dengan kedatangan Zain. Pagi sekali pria itu datang ke mansionnya. Tentunya Felix terkejut. Semalam, ia baru mengantarkan Kai. Apa gerangan yang membuat Zain datang sepagi ini menemuinya? Apa putrimu sudah sembuh? Tanya Zain saat Felix membawanya ke ruang tamu. Sudah, demamnya sudah turun. Kamu datang ingin. Dedi, Zain dan Felix beralih menatap Asriel yang datang menghampirinya. Remaja laki itu mendatangi Zain dan duduk di sebelahnya. Felix turut duduk berhadapan dengan kedua pria itu. Sudah sarapan? Tanya Zain sembari mengelus kepala Asriel. Perhatian Zain pada Asriel tentu tak luput dari tatapan Felix. Sudah, Dedi kesini enggak sama Momi? Jawab Asriel dan balik bertanya. Enggak, Momi ke kantor. Dedi kesini cuman ingin melihat keadaanmu yang sudah lama tidak pulang. Sampai, Momi merindukanmu di rumah. Perkataan Zain membuat Asriel terkejut. Felix pun langsung merasa tak enak hati. Dedi bukan memintamu pulang, hanya saja kalau urusanmu di sini sudah selesai. Pulanglah, Momi dan adikmu merindukanmu. Semalam Anya sampai menangis karena hanya Kai yang pulang. Sementara dia menunggu abang sulungnya ini pulang, terang Zain. Dedi tapi, hari aku sudah janji dengan Nela akan menemaninya melukis, ujar Asriel dengan berat hati. Zain menghela nafas pelan, ia beralih menatap Felix yang masih menatapnya. Asriel, tidak apa-apa, pulanglah, nanti Dedi yang akan bicara pada Nela jika kamu tidak bisa menemaninya, seru Felix. Jangan, Asriel sudah berjanji. Dia harus menepati janji pada adiknya. Besok, apa masih ada janji? Tanya Zain sambil menatap lekat mata putranya itu. Asriel menggeleng. Enggak ada, jawabnya. Ya sudah, kalau gitu besok Dedi akan menjemputmu. Zain beranjak berdiri, ia menepuk bahu Asriel sebelum dirinya berpamitan pulang. Zain, aku tidak bermaksud menahan Asriel di sini. Aku akan memberikan pemahaman pada kedua putriku. Ujar Felix saat Zain berpamitan pulang padanya. Zain menganggukkan kepalanya. Sea dan anakku merindukan Asriel. Aku paham bagaimana posisi Asriel. Jaga Asriel dengan baik. Aku pulang dulu. Zain beranjak pergi, meninggalkan Felix dan Asriel yang saling tatap. Asriel terdiam sebentar. Ia menundukkan kepalanya dan memikirkan sang Momi. Jujur, Asriel rindu dengan Sea. Namun, ia tak tega meninggalkan kedua adiknya di sini. Apalagi, Della saat itu sedang sakit. Tapi hari ini, dia ada janji dengan Nela akan menemaninya melukis. Melukis tidak seharian kan?
Lebih baik Asril pulang sore, Dedi akan memberi pengertian pada Nela dan juga Della. Mereka pasti mengerti. Lagian, setiap akhir pekan kamu juga menginap di sini kan? Tak masalah. Ujar Felix dan menepuk bahu putranya dengan lembut. Sayang, nanti kita pulang bersama ya. Aku akan menjemputmu, seru Zain saat menghubungi istrinya. Jangan lupa makan siang sayang, sampai jumpa sore nanti. Love you, Mewah. Zain mengecup ponselnya, seolah ia tengah mengecup istrinya. Asisten Zain yang melihat tingkah bosnya itu merinding melihatnya. Menyadari sang asisten menatapnya, Zain mendelik sinis. Kenapa? Masalahku, ini istri saya, bukan selingkuhan. Kenapa, gak suka? Desis Zain dengan sinis. Asisten Zain menggeleng, ia kembali fokus pada kerjaannya. Apaan sih? Orang cuma istri sendiri juga, gumam Zain. Zain menoleh ke arah pintu, ia terkejut mendapati kehadiran sang Dedi. Namun, bukannya beranjak Zain malah berdecih sinis melihat pria paruh baya itu duduk berhadapan dengan mejanya. Bahkan, dengan santainya meraih cangkir kopinya dan meminumnya. Tumben kesini, ngapain? Tanya Zain dengan suara yang ketus. Ketus banget, Dedi cuman mampir sebentar. Ngomong, kenapa ruanganmu membosankan sekali, tidak ganti desain? Sofanya juga sudah sangat lama, tidak mencerminkan sebagai seorang CEO. Meja ini juga sudah jelek. Apa uangmu habis? Sindir Lionel, hal yang paling tidak ingin Zain dengarkan. Ini ruangan Zain, jadi terserah dong. Mau dibuat kandang kambing, sapi kek, ya terserah Zain lah, seru Zain dengan kesal. Lionel menyeringai, ia menegakkan tubuhnya dan menatap Zain dengan tatapan lekat. Perasaan Zain mulai merasa tak enak, ia yakin ada hal yang sang Dedi katakan setelah ini. Hal yang nantinya akan membuatnya tak terima. Perusahaan memutuskan kamu ke London sebagai perwakilan kerjasama. Enggak mau, pokoknya enggak mau, pekik Zain, matanya terlihat membulat sempurna. Dedi udah izin sama istrimu, katanya gak apa-apa, sekalian gak usah pulang gitu, balas Lionel. Zain memincingkan matanya, ia menatap Lionel dengan tatapan penuh selidik. Enggak percaya aku, cuman akalan Dedi kan, atau seharusnya Dedi kesana terus aku yang dikorbanin, iya kan, desis Zain. Lionel menatap kesal ke arah putranya. Sesekali kamu yang keluar negeri, kenapa harus Dedi terus, kapan adikmu jadi kalau Dedi yang pergi terus? Anakmu kan udah banyak, Dedi cuman 2, mau nambah 1, biar ada penyemangat di rumah. Ujar Lionel yang mana membuat Zain mendatarkan ekspresi wajahnya. Apa, Dedi ambil anakmu 1 gak boleh? Ya buat sendirilah kalau gak boleh dipinjam anaknya. Punya anak 3 gak mau dibagi 1. Apa, gak terima juga, Lionel mendapati raut wajah berbeda dari putranya itu. Zain mendelik sinis. Terserah, emang masih bisa apa? Heh, jangan salah, Dedi. Syuut, aku mau makan siang. Lapar, Zain beranjak pergi, meninggalkan Lionel uang mendengus kesal dibuatnya. Pinjam anaknya sebentar, udah dijemput pulang. Baru seminggu di rumah,
udah dicariin. Pelit banget jadi anak, gumam Lionel. Anya baru saja mandi sore, ia sudah rapih dengan baju pink kesukaannya. Saat ini, bocah menggemaskan itu tengah duduk di atas ranjangnya sembari menghitung coklat yang dirinya punya. Zidane dan Eros yang duduk di ranjang mereka masing-masing menatap Anya dengan kening yang mengerut dalam. Banyak kali itu coklat, hilang nanti giginya loh, protes Zidane. Ini kan bukan buat Anya, tapi buat pacal Anya, seru Anya dengan mendelik sinis. Dih, macih kecil nda boleh pacalan. Macih cekolah ah, tegur Zidane. Anya menyipitkan matanya, ia melirik sinis Zidane yang berada di sebelah kanannya. Sementara Eros yang ada di sebelah kiri, hanya bisa menghela nafas pelan. Ranjang Anya di tengah, tentu saja lebih dekat berdebat dengan Zidane. Siapa yang bilang? Nda ada yang bilang nda boleh pacalan. Kata Oma, yang nda boleh itu cuka kama cuami olang. Itu balu nda boleh. Zidane dan Eros sama melongo. Mereka mengerjapkan matanya pertanda tak mengerti. Kamu nda cuka Dedi kan cuami olang, cuaminya Mumi, ujar Zidane, raut wajahnya terlihat berpikir keras. Anya terdiam, benal juga, Dedi cuami olang, gumam Anya. Eros jadi turut berpikir tentang apa yang kedua kembarannya bicarakan. Perasaan, ada yang salah. Tapi, dia masih belum menemukan letak kesalahannya di mana. Sudahlah, nda ucah pikilin cuami olang. Ngapain? Olang pacal Anya ada 7. Pucing mikilin pacal Anya. Anya kembali menghitung coklatnya. Ini buat Lapel, ini buat Epan, ini buat Anya lupa. Elu, pacal Anya siapa lagi ya? Anya berbalik bertanya pada Eros. Dipanggil Elu tentu saja Eros kesal, namanya sudah bagus Eros. Tapi karena kembarannya kesulitan memanggil namanya. Jadi huruf S yang ada di namanya bocah itu hilangkan. Entahlah, ingin marah rasanya. Tapi, Eros mengerti kesulitan kembarannya. Jangan tanya Elos ndak tahu. Kamu yang pacalan kenapa Elos yang lepot? Pacal kok kayak nganteli sembako. Sudahlah, Elos ngantuk, jangan ganggu, balas Eros dengan sinis. Ia lalu mengambil gulingnya dan memilih untuk merebahkan tubuhnya. Dibandingkan harus menjawab pertanyaan Anya yang di luar pemikirannya. Olang cuman tanya juga, Jidan, Anya, kenapa Olang cemua tidur? Nanti Momi malah loh tidur kul. Nda boleh, ujar Anya yang kesal. Ada tidur ya? Anya, Zidane dan Eros refleks menoleh ke arah pintu. Mereka terkejut mendapati Asriel yang berdiri di ambang pintu sembari tersenyum lebar ke arah mereka. Melihat kehadiran sang abang, Triple langsung turun dari ranjang dan berlari berhamburan ke pelukan Asriel. Abang, Asriel tertawa kecil, ketiga adiknya menyerbu ke dalam pelukannya. Terlebih Anya, dia sampai mendorong Zidane dan Eros dan berusaha memeluk leher Asriel. Karena takut adiknya terjatuh, Asriel berjongkok. Ia merentangkan tangannya berharap ketiga adik gembulnya masuk ke dalam pelukannya. Abang lama kali pulangnya, ngapain di cana lama, rengek Anya sembari menatap wajah Asriel. Iya,
Abang dah tahu dia ngeleok setiap hari, ampe oma pucing dia buat. Kata oma ngeleok telus kalau abangnya nda ada. Aduh Zidan yang mendapat tatapan sinis mata Anya. Oh iya, Anya gak jadi anak baik selama abang tinggal ya, bikin pusing orang ya, kok gitu? Nda, Anya nda bikin. Iya abang, bikin pucing cemua olaang, sela Zidan. Nda loh, nda, Anya berteriak di depan wajah Zidan karena kesal anak itu terus memojokkannya. Jangan berantem, abang baru pulang. Kasian, abang capek. Eros menegur kedua kembarannya itu. Kabar Asril pulang tentu diketahui oleh Sea, karena Felix lah yang mengabarinya jika dia sudah memulangkan Asril. Tentunya, Sea langsung pulang ke rumah. Benar, ia mendapati Asril sudah di kamar triple. Momi, Asril tersenyum melihat sang Momi. Ia beranjak dari ranjang Anya dan berjalan mendekati Sea. Kerinduan antar ibu dan anak itu sangat terlihat jelas. Sea langsung memeluk Asril untuk menumpahkan rasa rindunya. Belum sebulan kamu di sana Momi udah kangen banget, ujar Sea setelah pelukan mereka terlepas. Asril tersenyum. Maaf Momi, Dela sakit. Dia tidak mau aku tinggal, Nela juga ada lomba melukis. Aku sudah janji padanya, makanya sore ini aku baru bisa pulang. Maaf, aku pasti membuat Momi sedih, ujar Asril dengan penuh rasa sesal. Enggak papa sayang, kamu hanya menjalankan tugas sebagai seorang kakak. Momi mengerti, Momi hanya merindukanmu saja. Momi hanya sedikit sedih. Kamu selalu menghabiskan waktu liburanmu di sana. Perkataan Sea membuat Asril semakin merasa bersalah. Lain kali aku akan mengatur liburku di sini, maafkan aku. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Sea kembali menarik Asril dalam pelukannya. Ia mengusap lembut punggung putra sulungnya itu. Setelah pelukan keduanya terlepas, Sea mengamati wajah putranya. Ada yang beda dari wajah Asril, dan ia dapat menemukannya. Kok agak kurus, Asril makan dengan baik nggak di sana? Ini pipinya kok tirus? Asril tersenyum. Nafsu makanku tidak sebaik di sini. Mungkin karena di sini suasananya lebih hangat. Di sana, Dedi sering pulang malam. Jadi hanya aku, Nela dan Dela saja yang makan. Rasanya sepi, tapi kehadiranku membuat mereka terlihat bahagia. Aku kasihan pada mereka, Mom. Sea tersenyum singkat. Ia mengelus punggung putranya. Sea akui, jika ia juga merasa kasihan dengan kedua anak perempuan itu. Tentu saja, Felix akan sibuk dengan perusahaannya. Gini aja, kalau liburan panjang lagi, ajak Nela dan Dela menginap di sini. Atau, gantian. Setiap akhir pekan, biasa kamu menginap di sana. Gantian, Nela dan Dela menginap di sini. Bagaimana, usul Sea? Asril terkejut. Ia menatap mominya dengan tatapan tak percaya. Momi serius. Momi gak apa-apa. Asril tentu saja cukup tahu mengapa Momi dan dedinya bisa berpisah. Ia merasa terkejut dengan usulan mominya ini. Tentu saja, memangnya kenapa? Balas Sea dengan santai. Asril tersenyum. Momi emang yang terbaik. Asril kembali memeluk Sea, membuat wanita cantik itu tersenyum.
Berbeda dengan Zain, saat ini ia tengah memarkirkan mobilnya di parkiran kantor istri tercinta. Ia akan menjemput Sea, senyumannya sedari tadi tidak luntur. Dengan gaya coolnya, ia keluar dari mobilnya dan berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan istrinya. Selamat sore Tuan Zain, ada yang bisa kami bantu? Sapa sekretaris Sea yang kebetulan akan pulang. Istri saya mana ya? Apa pekerjaannya sudah selesai? Tanya Zain sembari menatap wanita seumuran istrinya di balik kacamata hitamnya. Nona Sea sudah pulang Tuan. Apa beliau tidak mengabari? Hah, sudah pulang? Pekik Zain, ia langsung mengecek ponselnya. Tak ada telepon masuk apapun dari istri tercintanya itu. Kok pulang duluan sih? Tadi kan udah janji pulang bareng. Ceka, taulah, Zain beranjak pergi. Raut wajahnya terlihat tertekuk kesal. Kepergiannya tentu di tatapan bingung oleh sekretaris Sea. Zain memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil sang istri. Ia lalu turun dari mobilnya itu. Raut wajahnya terlihat kesal. Ia berjalan cepat masuk ke dalam rumahnya untuk meminta penjelasan pada sang istri yang sudah meninggalkannya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Asriel tengah bermain bersama adik-adiknya. Melihat keberadaan putra sulungnya, Zain pun datang menghampirinya. Asriel yang tadinya fokus menatap Anya jadi mengalihkan pandangannya menatap sang dedi. Asriel udah pulang dari tadi? Tanya Zain. Asriel mengangguk seraya tersenyum. Dari tadi, bareng sama Momi pulang. Dedi kok baru pulang? Jawab Asriel dan balik bertanya. Abang lihat Anya dulu. Anya merengek saat Asriel tak menatapnya. Ia ingin menunjukkan gelang yang baru saja dia rangkai. Sebentar dek, astaga, apa, Anya mau apa? Padahal hanya mengalihkan pandangannya sebentar, tapi Anya sudah merengek padanya. Ya sudah, kalau gitu Dedi ke kamar dulu. Pamit Zain, ia membiarkan anak-anaknya bermain. Asriel yang bermain bersama Anya, dan Kai yang didekati dua adik laki-lakinya. Pasalnya, saat ini Kai sedang bermain game di ponselnya. Tentu saja, dua adiknya yang menggemaskan turut melihatnya lantaran Zain yang membatasi mereka melihat ponsel. Yah, kalah, pekik Kai saat game yang sedang ia mainkan kalah. Zidane dan Eros menatap polos ke arah Kai. Keduanya lalu kembali menatap ponsel Kai yang menunjukkan kata game over. Sementara itu, Zain menaiki tangga dengan langkah cepat. Ia sungguh merasa kesal dengan istrinya. Sesampainya di depan pintu kamarnya, Zain langsung membukanya dengan kasar. Sea yang sedang bermain ponsel sambil rebahan di atas ranjang pun terkejut karena kehadiran suaminya. Zain, apaan sih kamu? Bikin kaget aja, pekik Sea denekan mata membulat sempurna. Zain menutup pintu kamar mereka dan menguncinya. Lalu, pria itu menaiki ranjang dan memeluk perut Sea. Tadi aku bilang pulang bareng, kenapa pulang duluan? Omel Zain. Sea kaget. Iya, aku lupa. Maaf, aku benar lupa, sahut Sea sembari mengelus lembut kepala suaminya. Zain menduselkan wajahnya di perut istrinya, ia membiarkan Sea mengelus lembut kepalanya. Amarahnya tentu mereda saat Sea memanjakannya seperti ini.
Setiap sentuhan yang wanita itu berikan, membuat Zain merasa nyaman. Udah ditungguin, dijemput, malah pulang sendiri, gerutu Zain, rasa kesalnya ternyata belum hilang juga. Kan tadi aku udah bilang lupa, maaf. Felix mengabariku jika Asriel sudah pulang, jadi aku langsung pulang, terang Sea. Zain mengerucutkan bibirnya sebal. Ia menarik diri dari pelukan Sea dan menatap istrinya itu dengan alis menukik tajam. Jadi Felix selalu buat kamu lupa sama aku ya? Iya kan? Mending kamu carikan dia istri aja deh, biar gak gangguin istri orang terus. Sea melongo tak percaya, padahal ia dan Felix hanya saling memberi pesan soal kedua anak mereka tak lebih. Tapi, lihat, suami berondongnya ini sudah sangat cemburu hanya perkara hal kecil. Zain, kita sudah bahas ini. Aku dan Felix saling berbalas pesan tak lebih seputar Asriel dan Kai. Itu saja, kenapa harus cemburu? Aku gak tenang selama dia masih jadi duda. Ih, dia kan sukanya sama maid ya, atau babysitter? Aku minta mama carikanlah, ujar Zain yang mana membuat Sea tertawa. Enggak boleh gitu, mungkin Felix lagi ingin fokus dengan kedua putrinya, ucap Sea. Mana ada, dia fokusnya ke istri orang terus, desis Zain dengan sinis. Ia lalu kembali memeluk perut Sea dan mencari posisi nyaman di pelukan istrinya itu. Sea menikmati pelukan hangat suaminya. Ia membalas pelukan pria itu dan sesekali menyisir rambut tebal sang suami. Gak potong rambut, tanya Sea. Zain menggeleng. Kapan? Kapan aja. Aku mau coba rambut sedikit panjang biar kelihatan seumuran sama kamu. Biar gak disangka aku adik kamu terus, gumam Zain. Sea tertawa kecil. Abis, kamu nikah sama janda tua sih. Perkataan Sea membuat Zain mendongak menatap istrinya itu. Tatapannya terlihat tak terima. Siapa yang bilang janda tua? Siapa? Ngomong sama aku sini. Siapa orang yang bilang kamu janda tua? Seru Zain tak terima. Sea menghela nafas pelan. Ia meraih wajah suaminya dan mengelusnya dengan lembut. Aku yang bilang. Umur kita kan beda jauh. Suatu saat aku yang duluan tua dibandingkan kamu. Kecantikan aku bakal hilang. Berbeda dengan pria yang semakin bertambah usia justru semakin matang. Zain meraih tangan Sea dan membawanya ke pelukannya. Semakin tua kamu semakin cantik. Benar, aku melihatmu semakin cantik. Benarkah? Sepertinya kamu sudah mulai bosan denganku ya. Sudah 2 minggu tidak meminta hakmu, ucap Sea seraya mengedipkan matanya. Zain membulatkan matanya. Ia segera beranjak duduk. Iya, 2 minggu. Wah, pantes kepalaku sakit. Ya sudah, ayo, kemarin aku sibuk sayang. Ayo ngapain? Sea menyilangkan tangannya saat Zain akan mendekat padanya. Ih, udah punya anak 5 juga. Ayo, masa gitu aja gak paham sih, greget Zain. Sea tertawa kecil, ia mengalungkan tangannya di leher sang suami dan menikmati sikap yang suaminya berikan padanya. Saat Zain akan melangkah lebih, tiba Sea menahan dadanya. Momi, Zidan mau tepon Glanpaa, teriak Zidan dari luar kamar.
Zain menjatuhkan tubuhnya dengan lemas. Melihat suaminya seperti itu, Sea tertawa keras. Tunggu mereka tidur, sudah sana, Sea menyingkirkan tubuh suaminya. Ia lalu beranjak menyusul putranya yang masih berdiri di depan pintu. Momi, telepon Glanpa, Zidane mau nginap di rumah Glanpa besok, seru Zidane dengan semangat. Loh, tumben, bingung Sea. Zidane lindu Glanpa, boleh ya Momi, cehali aja, bujuk Zidane, tatapannya terlihat berbinar terang. Boleh, Momi telpon Grandpa ya. Sea menggandeng tangan Zidane pergi. Sementara itu Anya masuk ke dalam kamar dan melihat sang Dedi sedang bermain ponselnya. Gadis kecil itu lalu naik ke atas ranjang dan menatap sang Dedi yang belum menyadari kehadirannya. Dedi, seru Anya. Zain melirik sekilas putrinya sebelum kembali menatap ponselnya. Dedi, ada pacar malam, kata pacar Anya. Ucap Anya. Pacar, kemarin Dedi suruh putusin semua pacar kamu. Kenapa ada lagi? Pekik Zain sembari membulatkan matanya. Anya meringis melihat tatapan tajam Dedinya. Dedi culuh pacal doang. Udah Anya putusin jatuh. Kan Dedi bilang pacal, bukan pacal. Kata Oma beda konsep kalau dua. Gumam Anya yang mana membuat Zain menahan nafasnya. Astaga Anya, maksud Dedi putusin semua. Semua pacar? Pacar kamu itu putusin, seru Zain yang posesif. Anya melirik kesal ke arah Dedinya itu. Lugi dong, lugi kalau diputusin semua. Nanti siapa yang beliin Anya batagol? Mie ayam cekel Anya belum coba, becok Cilehan mau belikan Anya. Telus Lomeo juga mau belikan Anya lempel, Anya belum pernah makan lempel loh. Zain mendudukkan tubuhnya, ia mengacak kasar rambutnya dan memegangi kepalanya yang terasa sakit karena tingkah putrinya itu. Astaga, Anya, harga dirimu seharga lemper kah? Jangan ya nak ya, ditawarin BMW baru mau, jangan lemper. Astaga, bapaknya dapat single mom kaya raya anaknya cuman dimodalin cinta lewat lemper. Anya mengerjapkan matanya, seolah ia tak merasa bersalah mendengar kerisauan sang Dedi. Gadis kecil itu justru menatap polos pria yang saat ini menatapnya frustasi. Besok Anya mau tambah pacal balu. Buat apa lagi, sahut Zain yang sudah lemas. Buat belikan Anya dogel celuut. Astaga Anya, ingin rasanya Zain mengamuk saat ini juga mendengar perkataan putrinya itu. Dedi buat kamu tuh elit, kenapa malah senengnya dikasih es dogir, astaga. Seharusnya jangan pakai gaya helikopter buatnya, tapi gaya kapal selam. Jadi gini kan anaknya, es doger seharga cinta Hicks, punya anak gini amat sih. Calah Anya, pelacaan Anya ndak calah, gumam Anya dengan tatapan meringis melihat kepasrahan Dedinya itu. Zain turun dari mobilnya, kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Aura ketampanan Dedi muda itu sangat memikat. Membuat para wanita yang melihatnya tak bisa mengalihkan pandangan matanya darinya. Ditambah, jas abu yang menyelimuti tubuhnya yang kini sudah tegap tak sekurus dulu. Dedi, Zain yang tengah membuka kancing jasnya tersenyum melihat ketiga buah hatinya.
Namun, senyumannya luntur saat melihat putrinya menggandeng tangan dua teman prianya. "Hei Anya, apa itu pegang? Pegang," seru Zain tak terima melihat putrinya menggandeng tangan pria lain. "Ini Kepen, ini Lestu." Pacal balu Anya, senyuman Anya mengembang, seolah ia tak takut dengan tatapan tajam sang ayah. Berbeda dengan Eros dan Zidan yang memilih berjalan menuju mobil dan masuk ke dalam. Mereka sudah jengah dengan tingkah Anya yang suka mengklaim anak tampan adalah pacarnya. Lepasin tangan putri kesayangan Om." Zain melepaskan tangan Anya dari kedua anak laki-laki itu. "Dedinda boleh galak. Galak kama pacal Anya. Nanti Anya bilang Momi kalau kemalan Dedi baleng pelempuan loh." "Gak takut, itu sekretaris Dedi udah tua juga. Nanti Dedi bilang Momi kalau Anya yang ngompol di kasur bukan Eros." "Bukan Zain namanya kalau tak mengancam balik putri kecilnya." Nyali Anya menciut, ia takut sang Momi justru memarahinya. Melihat keresahan putrinya, senyuman Zain yang kini mengembang. Pria itu melipat tangannya di depan dada dan menatap Anya yang tengah tertunduk sembari memainkan bibirnya. "Sekarang, putusin pacarnya," titah Zain. "Putucin?" tanya Anya sembari mendongak menatap sang Dedi. "Iyalah, putusin, cepat." "Yang mana?" Pertanyaan Anya membuat Zain syok bukan main. "Ya semualah, kan semuanya pacar. Putusin semua," ucap Zain tak terbantah. Anya menghela nafas pelan, ia berbalik dan menatap kedua temannya. Ketiganya memang masih polos, hanya tahu jika pacaran bisa berdekatan. Namun, tak mengerti apa makna pacaran yang sebenarnya. "Anya putusin dulu ya kalian, bikuk pacalan lagi. Nanti." Enggak ada besok sampai tahun gajah pun gak ada ya." Kesabaran Zain benar diuji kali ini dengan tingkah putri kecilnya. "Apalah Dedi ini, ndak cuka kali lihat orang punya pacal banyak. Dedi cana, kali pacal celibu. Nanti Anyanda bilang Momi, janji." Anya menyodorkan kelingkingnya, seolah tengah mengajak Zain bekerja sama. Zain menggelengkan kepalanya yang sakit, tak tahu dari mana tingkah plegel putrinya ini menurun. Padahal, dia dan Sea saling setia. Tapi lihat putrinya, belum lama sekolah tapi pacarnya hampir sekelas. "Anya, jangan buat Dedi marah," tegas Zain, tak ada tatapan lembut lagi. Dia tak mau. Anya menganggap enteng arti peringatannya. "Ya kudah, kita jangan pacalan lagi. Ndak boleh Dedi, macih kecil." Anya berbalik pergi. Ia berjalan menuju mobil, meninggalkan Zain yang akhirnya bisa menghela nafas lega. "Jangan pacaran lagi, gak baik. Kalian masih kecil, fokus sekolah, mengerti?" "Ngerti," jawab keduanya serempak. Zain mengangguk, ia menyusul ketiga anaknya yang sudah masuk ke dalam mobil. Pipis belum lurus udah pacaran, lidah belum bener sudah bilang pacar. "Astaga, aku saja tak pernah punya pacar," gerutu Zain. Zain masuk ke dalam mobil dan melajukannya pergi meninggalkan area sekolah. Sesekali, ia melirik spion tengah mobilnya. Terlihat, ketiga anaknya tengah memandang ke arah jendela. Ketiganya terlihat mengantuk, memang sudah masuk jam tidur siang mereka. "Dedi," panggil Anya. Apa?"
sahut Zain sembari melirik sekilas spion tengah mobilnya. Becok Anya mau nikah aja lah. Zain menghentikan mobilnya secara mendadak. Dia syok dengan permintaan putrinya. Sampai, mobil di belakang mengklakson mobilnya. Untungnya, tak ada korban dari kejadian itu. Bergegas, Zain menepikan mobilnya dan berbalik menatap putrinya. Anya tahu nikah kayak gitu dari mana? Tanya Zain. Dari Om Liki, katanya kalau dah nikah nda dimalahi pacalan kama opa. Jadi, Anya mau nikah aja biar dedinda malah-malah telus. Capek Anya dimalahi dedi, Zain meraup wajahnya kasar. Zidan dan Eros pun sama, keduanya sampai menganga mendengar permintaan kembaran mereka. Anya, tunggu kamu 20 tahun baru bisa menikah. Sekarang, umur Anya berapa? 4, cicit Anya. Nah, masih 4, kurang 16, nanti 16 tahun lagi baru nikah. Nikahna kama 10 bo. Catu kucut, mau punya mama tili 10 hah, bial kayak Cinderella macukin gudang nda dikacih makan buat kulus klempeng. Heboh kali anak catu ini, cetlesna jadi olang. Nda kopan jidan ya, nda kopaan, hei. Anya berteriak di depan wajah Zidan, ia kesal dengan kembarannya itu. Eros memutar bola matanya malas, ia memilih untuk mengambil buku dan berpura-pura fokus membacanya. Daripada meladeni dua kembarannya yang asik bertengkar. Astaga, apa yang salah pas cetak mereka ya? Salah hari, salah jam, apa salah gaya? Harusnya pakai metode kayang, bukan helikopter, ringis Zain. Sudah, kita pulang ya. Anya, jangan nangis lagi. Zidan, jangan ledek Anya. Kalian itu bersaudara, satu perut. Jangan suka bertengkar oke? Siapa juga yang mau jatuh pelut kamaci kucut? Anya juga ndak mau kama kombelan kayak citu, seru Anya tak mau kalah. Zain menutup wajahnya, ia ingin menangis rasanya. Komberan, kusut, dari manalah kalian tahu bahasa itu anakku sayang, Zain sampai greget dibuatnya. Om Liki, sentak keduanya berbarengan. Zain memejamkan matanya, ingin rasanya dia memaki iparnya itu. Udahlah, emang cukup punya 5 anak aja. Terakhir mereka udah, harus main aman abis ini biar gak melendung lagi Sea. Kalau nambah 3 lagi, bisa babai blus aku, batin Zain meringis, ia hanya meratapi nasibnya saat ini. Ketiga anak kembarnya turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Zain pun mengikutinya dari belakang, sembari ia memainkan ponselnya. Namun, langkahnya terhenti saat kerasa seseorang berjalan di hadapannya. Perlahan, Zain mengangkat pandangannya. Tatapan matanya tertuju pada Felix yang baru saja keluar dari rumahnya. Melihat keberadaan pria itu, tentu Zain merasa was-was. Baru jemput si kembar Zain, sapa Felix. Zain mengangguk kaku. Apa Asriel meminta dijemput, tebak Zain. Felix menggeleng. Aku hanya menjenguk anak saja. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kedua putriku menunggu di rumah. Felix berlalu pergi, meninggalkan Zain yang menatapnya penuh arti. Selepas kepergian mobil pria itu, Zain langsung buru-buru masuk ke dalam rumahnya.
Tentunya, ia mencari keberadaan sang istri. Sayang, sayang, seru Zain. Dari ruang tamu, balas Sea. Zain bergegas berlari ke ruang tamu. Ia ingin meminta penjelasan dengan istrinya itu. Namun, sesampainya di sana justru ekspresi wajah Zain berubah saat melihat keberadaan Ricky dan juga Jenna. Ketiganya menatap Zain dengan tatapan aneh. Kenapa teriak, kayak si kembar aja, tegur Sea. Tadi kenapa Felix kesini? Dia kok jenguk anak? Anak saat aku gak ada di rumah. Dia ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu. Jarak berapa centi kalian dekatan? Ngobrol apa aja? Zain berbicara seolah tak ada jeda antara kata per kata. Sea jadi pusing bagaimana menjelaskannya. Berbeda dengan Jenna dan Ricky yang saling pandang, tak menyangka Zain seposesif itu. Bisa duduk dulu, kita akan bahas masalah ini dengan keadaan hati yang sabar dan kepala yang dingin. Bisa sayangku, Sea mencoba sabar menghadapi tingkah suaminya itu. Zain berjalan kesal menuju sofa dan duduk bersebelahan dengan istrinya. Ia lalu menghadapkan tubuhnya pada wanita cantik itu. Melihat suaminya yang mulai tenang, Sea meraih sebuah benda persegi yang ada di atas meja dan menyerahkannya pada Zain. Felix datang, memang ingin menjenguk anak-anak, tapi dia sekalian memberikan ini. Zain meraih benda pipi itu dan membukanya. Terlihat, nama Felix dan nama seorang wanita. Felix akan menikah minggu depan dengan guru dari Della. Ternyata belakangan dia dekat dengannya tanpa anak tahu. Dia kesini, ingin membicarakan hal ini pada Kai dan Asriel. Ternyata, kedua anak itu tak keberatan dan justru mendukung. Akhirnya, nikah juga Saiduda Karatan itu. Pekik Zain senang, dia terlihat lebih senang dari semuanya. Sea menggelengkan kepalanya, suaminya benar-benar antusias. Mungkin, pria itu merasa aman kalau Felix sudah memiliki istri kembali. Tapi untunglah, pria itu dapat membuka hatinya lagi dan memberikan ibu bagi kedua putrinya. Jadi, Zain tak khawatir lagi dengan keberadaan Felix. Tapi, dia udah berubah belum ya? Terus calon istrinya gimana? Baik gak sama anaknya? Tanya Zain penasaran. Aku kenal calon Felix, dia memang sangat baik. Juga, dia memiliki beberapa toko roti di kota ini. Jadi, tak heran jika kedua anak Felix mudah dekat dengannya. Terang Sea. Gak pedulilah, yang penting, si duda itu sudah nikah lagi jadi gak ganggu bini orang. Betapa senangnya Zain mendengar kabar Felix akan menikah lagi. Emang kalau udah nikah gak ada peluang buat deketin bini orang gitu? Celetukan Ricky membuat senyuman Zain surut. Pria itu melepas sepatunya dan melemparnya ke arah adik iparnya. Sea dan Jenna sangat syok, apalagi melihat Zain yang berdiri dan menunjuk Ricky. Bener ya kamu Rick, ngajarin si kembar apa kamu, pacaran, nikah, masih kecil mereka tahu. Anya sampai punya pacar hampir sekelas gara kamu, awas kamu ya ngajarin yang enggak, ancam Zain. Yang ngajarin siapa? Anakmu aja yang suka nguping, balas Ricky tak mau disalahkan. Kau, Zain berhenti, kasihan Jenna lagi hamil malah kamu buat pusing.
Mendengar perkataan istrinya, tatapan Zain beralih menatap ke arah Jenna meminta penjelasan. Senyuman Jenna terukir, ia mengelus perutnya sembari menganggukkan kepalanya perlahan. Ricky terlihat bangga, ia membenarkan kemeja jasnya dengan dada membusung ke depan. Sudah masuk usia 2 bulan Kak, ucap Jenna. Lihat, sukses juga aku buat anak kan, seru Ricky. Pakai metode apa? Ya kayak saran dari kakak ipar lah. Helikopter, Jenna dan Sea saling pandang. Keduanya tak mengerti arti dari perkataan kedua pria itu. Dihnantai anaknya jadinya kayak sayanya loh. Hahaha, punya temen stres juga aku hahaha. Masa iya sih? Beneran? Ya masa mirip si Anya? Gak lah. Gak kan sayang? Anak kita nanti kalemnya kayak kamu kan? Ricky mendadak panik. Ia memegang lengan istrinya dan menatapnya penuh harap. Hahaha, kamu sering ledekin aku kan yang stres karena saya kembar, rasain? Kan? Kamu juga sama kok kayak Ricky sayang. Zain menghentikan kehebohannya, ia berbalik menatap Sea yang tersenyum lembut padanya. Sama apanya? Heran Zain. Sea mengeluarkan sebuah kertas dari balik bantal sofa, ia lalu berdiri dan memberikan kertas itu pada sang suami. Penasaran, Zain pun meraihnya. Dengan cepat, ia membuka kertas itu dan membacanya dengan seksama. Positif, kamu hamil lagi, pekik Zain yang syok melihat hasil pemeriksaan kehamilan istrinya. Sudah mau masuk 4 bulan malah. Aku baru tahu, aku kira karena lagi banyak makan aja. Tapi ternyata, sudah isi. Zain tak bisa berkata. Ia hanya menatap perut istrinya yang memang sedikit besar. Tapi, dia tak pernah mengira jika Sea sedang hamil. Bercanda ini dokternya sayang, gak mungkin. Kan kamu pakai KB yang ada di rahim itu loh. Apa sih namanya yang kayak mie gulung itu? Masa iya hamil? Zain seolah tak percaya, tapi bukti terpampang nyata. Maaf, sebenarnya aku sudah lepas KB dari setengah tahun yang lalu. Hah, kok gak bilang sih Sea? Zain memegang kepalanya, ia tak menyangka dengan apa yang istrinya katakan. Sea memeluk Zain, ia mendongak menatap pria yang jauh lebih tinggi darinya. Aku mau punya anak satu lagi sebelum aku umur 40 tahun. Setiap aku izin lepas kamu bilang gak mau punya anak lagi. Kalau udah jadi gini kan, kamu pasti mau. Ya iya mau, gak mungkin udah jadi dikeluarin. Ya udah, mau buat apa lagi? Kata dokter apa, kembar lagi? Raut wajah Zain terlihat khawatir. Untungnya, Sea menggelengkan kepalanya. Kali ini cuman satu. Lega, tapi seharusnya tunda dulu sayang. Setahun atau 2 tahun lagi, si Anya sama Zidan itulah ribut terus. Kamu gak pusing dengar ocehan mereka? Sea menahan tawanya, sikap si kembar akan berbeda saat bersamanya. Anya lebih kalem dari saat bersama Zain. Entah mengapa, jika bersama Zain anak itu lebih aktif. Tak lama, si kembar datang bersamaan dengan kedua abang mereka. Kelimanya menatap heran ke arah Zain yang sedang merengek seperti anak kecil. Heh bocil tantrum, kalian mau punya adik lagi loh, seru Ricky yang mana membuat kelimanya menoleh menatap Sea.
Tan lem ya, cembalangan Om Liki ini, seru Anya tak terima. Momi hamil lagi? Tanya Asriel mewakili adik-adiknya. Kalian akan memiliki adik lagi. Gak apa-apa kan? Asriel dan Kai mengangguk, mereka tak masalah. Namun, melihat ekspresi Dedi mereka, keduanya tertawa kecil karena tahu betapa pusingnya pria itu nanti. Anya punya adik, wah Anya punya adik, perempuan halus, kayak Anya, enggak ah. Hahaha, mereka semua tertawa melihat kepusingan Zain. Satu Anya saja sudah pusing, apalagi dua Anya. Keluarga kecil Zain dan Sea sangat terasa hangat. Keduanya benar menciptakan keluarga kecil impian bagi anak-anak mereka. Sayang, Zain memeluk perut Sea. Ia menduselkan. Malam hari begitu sunyi, hanya terdengar suara hujan yang membasahi bumi. Keduanya sama berada di atas ranjang mencari kehangatan. Kamu gak takut lahiran? Aku aja masih ngeri lihat kamu lahiran si triple, lirih Zain sembari mengelus lembut perut bulat istrinya. Takut, tapi aku bahagia saat melihat dia lahir. Rasa sakitnya terbayarkan. Gak ada yang mengerti perasaan ini selain seorang ibu, balas Sea. Ia balik mengelus lembut kepala suaminya. Sea, kamu menyesal gak nikah sama berondong gak modal kayak aku? Tanya Zain secara tiba-tiba. Enggak lah, aku bisa dapat anak lucu dari kamu. Kamu juga bisa jadi dedi yang baik untuk Kai dan Asriel. Terima kasih, sudah menganggap mereka sebagai anak kandungmu sendiri, ucap Sea dengan tulus. Mereka anakku, tentu saja aku menyayangi mereka. Aku mencintaimu sayang. Terima kasih, sudah melahirkan anak yang lucu untukku. Zain mengecup pipi Sea sebelum balik memeluk wanita itu. Sea tersenyum, aku juga mencintaimu. Cerita dengan judul Suami Muda Sang CEO telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.